Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 29 April 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Doa untuk Keselamatan. Firman Tuhan terambil dalam Roma 10 ayat pertama sampai dengan kedua. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh belajar berdoa secara benar, mengharapkan secara benar, menggapai mimpi-mimpi semua yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang doa, tentu kita berdoa kepada Allah. Mengapa kita berdoa kepada Allah? Karena kita membutuhkan Allah. Tanpa Allah kita tidak punya kesanggupan, tanpa Allah kita tidak punya kemampuan. Apalagi pada saat kita mengalami dalam kondisi titik-titik kritis atau disebut dengan titik-titik nadir. Tatkala kita sakit dan kemudian kita berdoa kepada Allah memohon kesembuhan. Tatkala kita punya kebutuhan, kita jatuh miskin, kita diperhadapkan kepada kehidupan yang penuh dengan kekurangan. Kita berdoa agar Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tatkala kita mungkin mengalami ancaman dari pihak-pihak tertentu, terancam fisik kita, terancam nyawa kita, kita hidup dalam ketakutan, maka kita juga menyampaikan doa-doa permohonan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Roma 10 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Dan kalau kita lanjutkan pada ayat yang ketiga dikatakan sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kalau kita melihat ayat pertama dan kedua, bagaimana Paulus mengajarkan agar kita itu berdoa kepada Allah, dan kemudian Paulus mengingatkan kepada kita apa yang terpenting di dalam hidup, yaitu adalah keselamatan. Sehingga doa dari Paulus adalah saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku tahu aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi kita melihat kalau ada perkataan tanpa pengertian yang benar, artinya bisa saja kalau kita urai dengan kehidupan aplikasi keseharian kita. Kita memang giat ke gereja, kita memang giat melayani, kita memang giat ikut pembinaan, kita juga giat di dalam membaca Alkitab dan berdoa, tetapi itu adalah sarana dan tidak menjamin bahwa kita hidup di dalam sebuah pemahaman yang benar, yang firman Tuhan katakan dengan pengertian yang benar. Ayat ketiga merupakan sebuah penjelasan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Hidup kalau berbicara tentang kita membuat kebenaran sendiri, berarti kita sudah menggeser kebenaran Allah dan kita menempatkan kebenaran diri sendiri sebagai pusat dalam hidup kita. Lalu sangkut paut dengan doa, ada doa yang benar, ada doa yang salah, dan Paulus berdoa dalam sebuah pendidikan bahwa yang terpenting di dalam hidup adalah tentang keselamatan, uraian tentang keselamatan atau soteria di dalam bahasa Yunani. Keselamatan adalah yang terutama adalah sebuah kehidupan yang mengacu kepada kait-mengaitnya dengan kehidupan yang kekal, kehidupan yang akan datang. Sehingga kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, janganlah engkau mengumpulkan harta di bumi dan di bumi, karena ngengat dan karat akan merusakkannya dan pencuri akan mencurinya. Bukan berarti harta di bumi itu tidak penting. Kita membutuhkan harta di bumi, kita membutuhkan rumah buat tempat tinggal, kita membutuhkan materi, kita membutuhkan finansial, kita membutuhkan makan yang cukup, pakai yang cukup, kesehatan yang cukup. Kita juga membutuhkan pendidikan yang cukup. Semuanya itu dibutuhkan. Tetapi tatkala kebenaran itu didirikan oleh pemahaman kita sendiri, biasanya bahwa seluruh pusat dan akhir dari hidup ini adalah seluruh pencapaian-pencapaian yang ada di dalam dunia ini. Tetapi Paulus mengajarkan keselamatan itu tidak hanya selamat dari sakit penyakit, selamat dari kemiskinan, selamat dari ancaman dan bahaya, tapi selamat jiwa kita satu hari kelak nanti tatkala kita meninggal. Tuhan sudah memberikan tebusan di dalam darahnya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, adalah kehidupan kekal nanti. Dan yang terpenting daripada semuanya itu, dalam kita berjuang mencari segala sesuatu kebutuhan dalam hidup ini, jangan lupa bahwa yang kita kejar selalu memiliki makna kekal, memiliki makna kebenaran. Tatkala kita mendapatkan berkat,
ingat Tuhan memanggil sebagian berkat kita nikmati, tapi sebagian berkat itu bukan milik kita yang kita perlu bagi. Kita diajarkan bagaimana supaya kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita. Tapi Tuhan pun memanggil kita menjadi pribadi yang bisa melindungi yang jauh lebih lemah, bisa menjaga mereka yang jauh lebih lemah. Maka itu yang disebut dengan keselamatan. Jadi keselamatan, ada keselamatan dalam Kristus, tapi juga ada keselamatan tatkala kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan. Hidup kita juga mencerminkan tentang kehidupan seperti Kristus, mengikuti jejak teladan Kristus. Mari kita melihat bagaimana kita bisa membawa orang itu datang kepada Tuhan. Setelah kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita sudah mendapatkan seperti yang didoakan oleh Paulus. Kita mendapatkan keselamatan dalam Kristus, tetapi tidak serta-merta selesai. Keselamatan yang kita punya, kita perlu juga sampaikan kepada orang lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana mungkin orang bisa tertarik dengan keselamatan dalam Kristus kalau kemudian kehidupan kita tidak mencerminkan sebuah kehidupan yang baik seperti Kristus? Kalau kehidupan kita menipu, kehidupan kita menyakiti, kehidupan kita berdusta, kehidupan kita mengfitnah, kehidupan kita kemudian merugikan orang lain, siapa yang tertarik sewaktu kita berbicara tentang keselamatan dalam Kristus? Mereka akan melihat yang belum percaya bagaimana hidup kita. Lalu mereka akan bertanya kepada bagian yang kedua, siapa Tuhan yang engkau percayai? Maka dua rangkaian pertanyaan itu, siogianya itu akan ditanyakan dan dituntut oleh dunia ini. Orang tidak akan tertarik kepada Kristus, orang tidak akan tertarik kepada keselamatan yang kita sampaikan kalau kemudian kehidupan kita tidak mencerminkan sebagai kehidupan orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Apa ciri orang yang telah ditebus oleh Kristus? Ada sebuah perubahan yang firman Tuhan katakan. Kita tidak hidup lagi dalam hidup lama, kita tidak hidup lagi dalam ragi yang lama, tapi ragi yang baru, adonan yang baru. Kita diciptakan sebagai manusia baru. Orang tertarik sebagaimana Kristus selama hidupnya. Bagaimana orang datang? Karena Kristus itu membela yang lemah, menghargai anak-anak kecil, bahkan menerima orang-orang berdosa, membela seorang wanita yang kemudian melakukan katakanlah perzinahan. Dia menerima orangnya sekalipun dosanya, diminta untuk melakukan pertobatan. Itu adalah keteladanan Kristus. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita tidak hanya berdoa untuk keselamatan buat diri kita sendiri, tetapi juga kita berdoa agar hidup kita juga bisa membawa keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita ungkapkan, kita ekspresikan, kita terjemahkan, kita sampaikan lewat sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Allah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tertarik. Mengapa orang-orang percaya yang mengikuti Kristus kehidupannya berbeda? Mengapa berbeda? Karena kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Banyak kesaksian-kesaksian orang menjadi percaya kepada Kristus bukan karena masalah teologisnya, siapa itu Yesus, tetapi siapa dirimu sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tatkala kita sebagai pengikut Kristus mengalami sebuah perubahan hidup yang memberkati orang banyak, mereka melihat ada Kristus di hidup kita, ada Kristus di perkataan kita, ada Kristus di kasih kita, ada Kristus di dalam kemurahan hati kita, ada Kristus dalam sikap yang adil dari diri kita. Keteladanan akan membuat orang akan terbuka untuk mengikuti siapa Tuhan yang kita percayai. Bila kita berdoa, sebagaimana Rasul Paulus, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Biarlah hidup kita menjadi orang-orang yang mengabarkan kabar selamat lewat lisan kita, tapi lewat kehidupan kita. Berdoalah kita tidak hanya meminta keselamatan, tapi agar hidup kita juga menjadi berkat dan menjadi keselamatan buat orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.